adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Tentang sebuah kesejahteraan, berarti kita bicara tentang yang namanya tujuan hidup. Nah, kesejahteraan itu adalah sesuatu yang kita perjuangkan atau sesuatu yang kita impikan. Mungkin sebagian dari kita pengen memulai bisnis, tapi kebanyakan takut. Nah, jangan takut memulai sebuah bisnis, karena bisnis itu hanya dimulai dengan impian dahulu. Dan dengan kita memiliki impian, berarti kita memiliki tujuan. Maka dengan kita memiliki tujuan, maka kita akan berpikir program apa yang bisa membantu untuk mewujudkan impian kita. Karena sangkaku adalah sangka hambaku, kata Tuhan. Nah, mungkin kita berhadir di malam ini ingin mendapatkan sebuah perubahan dalam hal penghasilan yang lebih besar. Atau sebagian daripada kita di era pandemik ini ada yang mengalami PMHK-an atau usahanya lagi turun, ingin memiliki usaha sendiri atau bisnis baru. Nah, kesempatannya malam ini kita bisa dapatkan. Atau sebagian daripada orang ingin menjalani masa pensiun dengan tenang. Atau bebas waktu, bebas uang, atau sebagian dari kita memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita, misalnya sekolah ke luar negeri, atau ke sekolah memberikan suatu pendidikan atau masuk ke sekolah yang favorit, dan itu pastinya memerlukan biaya. Atau sebagian daripada kita ingin pengembangan diri. Awalnya saya memulai industri ini di usia saya waktu SMA, dan saya masuk ke industri pemasaran jaringan karena misinya adalah pengembangan diri. Atau sebagian daripada kita sudah memiliki usaha, kita ingin membantu orang lain dalam hal kegiatan sosial kita. Mungkin kita didatengin dan diminta untuk bekerja dengan kita, tapi kita belum bisa membantu, kita bisa menawarkan peluang ini untuk mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Atau kita nantinya setelah era pandemi ini kita bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan mengembangkan bisnis ini nanti. Atau umumnya banyak orang yang pastinya menginginkan mobil atau rumah baru misalnya, atau yang sekarang ini masih tinggal di Pondok Mertua Indah, pengen memiliki rumah. Bisnis ini bisa mengantarkan kita ke impian kita ini. Dan khususnya hari ini saya beruntung dengan produknya saya bisa membahagiakan orang tua, untuk orang tua saya mendapatkan kesehatan atau peningkatan kesehatan. Dan kesaksian beliau sangat luar biasa, membantu beliau lebih bersemangat untuk pulih dari sakitnya. Atau sebagian dari kita penghasilan yang lebih besar, kita bisa membantu lebih banyak orang. Intinya adalah kita lihat impian kita ini next, pastinya impian itu ada jalan untuk mencapainya. Nah, 90% orang mencapai impiannya dengan bekerja. Di dalam buku The Cash Flow Quadrant dibagi ada 4 kuadran. Ada namanya employee, kita bekerja dengan orang lain, atau perusahaan, atau swasta, atau pemerintah. Atau self-employed, kita bekerja sebagai profesi, artis, pengacara, dokter, pemilik toko, notaris. Intinya kita di kuadran kiri itu adalah paradigma umum disebutnya, yaitu kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Nah, buku ini saya baca di usia saya umur 14 tahun. Buku ini merubah paradigma saya. Ternyata kalau kita bekerja aktif income atau paradigma umum, suatu saat ada masa di mana kita tidak bekerja lagi. Contohnya kita silang yang namanya kerja, pastinya kalau kita tidak bekerja, penghasilan kita tidak dapat. Nah, ini yang bahayanya. 90% orang ada di sini. Tapi mengapa orang-orang banyak kaya dan ada titik di mana dia tidak bekerja lagi pun mereka bisa mendapatkan penghasilan, yaitu mereka berada di kuadran kanan atau disebut paradigma sukses. Paradigma sukses ini yaitu kita lihat yaitu bekerja, tetap bekerja, tapi di mana ada titik kalau kerja kita ini bukan semata-mata uang, tapi kerja kita membangun sebuah aset yang bersistem. Suatu saat kalau kita nggak kerja lagi, maka aset itu akan menghasilkan income yang terus-menerus sehingga kita bisa mendapatkan namanya passive income atau residual income. Kalau di paradigma umum disebut active income atau linear income. Kalau di sini passive income atau disebut dengan residual income. Kita mendapatkan terus-menerus penghasilan. Inilah Anda perlu membaca buku ini. Buku ini merubah paradigma Anda. Bagaimana Anda berpindah ke kuadran kanan secara intelektual, spiritual, emosional. Bagaimana Anda menjadi pemilik bisnis atau nantinya kita bisa menjadi investor. Nah, mungkin kita tidak bisa menjadi investor langsung, bisa memasuki kuadran B atau E ke B atau S ke B. Nah, B ini apa?
salah satu yang paling mudah di B ini untuk memulai bisnis dengan prinsip ekonomi yang modalnya kecil dan hasilnya maksimal. Coba kita lihat peluang apa yang kita bisa lihat di B ini, yang mana para pakar sudah merekomendasikan, yaitu network marketing. Kita lihat video network marketing ini. Para pakar menceritakan tentang potensi network marketing, di mana network marketing ini satu-satunya bisnis yang bisa membuat perubahan di masa depan kita tanpa harus bicara masa lalu kita. Sedangkan perusahaan-perusahaan untuk merekrut kita biasanya pasti mengorek pengalaman kita masa lalu. Network marketing ini potensial sekali untuk membantu resisi di masa resesi seperti ini. Dan dikatakan bahwa industri marketing ini adalah industri triliuner. Kenapa? Karena omsetnya sangat besar, kuenya sangat gede. Kita tinggal pilih perusahaan yang tepat untuk kita bekerja sama. Karena industri ini value-nya di atas daripada nasional football, musik industri, di atas daripada movie industri. Nah, Anda bisa dapatkan video ini nanti di Kayani IBP. Anda bisa buka di YouTube-nya. Nah, Anda bisa melihat video ini. Nah, video ini memberikan gambaran, biasanya sebuah perusahaan networking itu memberikan kompensasi pembagian hasil 40%, di mana itu sama dengan 71 billion per hari, 6 billion per bulan, dan 2,7 triliun per hari. Itu kue yang kita bisa dapatkan kalau kita mau mempelajari bisnis ini secara lebih dalam. Di mana Brian Tracy mengatakan dia hampir berkeliling di 60 sekian negara, dan banyak orang yang menjadi milioner dari industri ini. Jadi industri ini patut dipelajari. Di mana Jordan Adler mengatakan, kalau Anda menjalankan bisnis Anda selama 10 tahun dan Anda menjalankan industri ini, pastinya industri ini melebihi penghasilan Anda 10 tahun di pekerjaan Anda sekarang. Dan Anthony Robbins mengatakan bahwasannya Anda bisa mendapatkan keuntungan sebagai pemilik bisnis tanpa harus mengurusi supply chain management system dan biaya-biaya yang membebani sebuah perusahaan. Anda hanya bekerja sama dengan perusahaan supply, di mana perusahaan supply sudah mengatur semuanya. Anda hanya membangun jaringan pemasaran. Ini dan utamanya Anda meningkatkan keahlian Anda dan pengetahuan Anda tentang industri ini. Coba kita lihat. Memang rangkuman daripada industri ini luar biasa, di mana kalau kita menjalankan industri ini, kita ini slide-nya Bu di sebelumnya. Ini slide yang di Google Drive, ya. Jadi di Google Drive slide-nya sudah yang bukan yang ini. Jadi industri ini membantu kita mengembangkan banyak orang yang tidak pernah memulai bisnis atau takut dalam berbisnis untuk berkembang. Industri ini sudah banyak mencetak miliarder, di mana orang dikatakan kaya apabila income-nya 100 juta per bulan. Dan orang dikatakan ultra kaya apabila penghasilannya 10 per bulan. Tapi biasanya orang memerlukan modal yang besar untuk membangun sebuah korporasi atau perusahaan. Nah, di sini kita hanya dengan modal yang lebih kecil dalam hal prinsip ekonomi, tapi bisa menghasilkan potensi yang lebih besar. Dan kita bicara tentang pengalaman, di sini kita hanya tinggal mempelajari industri ini, di mana industri ini kuncinya adalah network marketing, NM dikurang M sama dengan N. Network marketing tanpa mentor, nothing. Jadi poinnya kita hanya mempelajari keahlian tertentu, hal terpentingnya pilih perusahaan yang tepat, dan terus mengembangkan keahlian kita tentang industri ini. Oke, next kita lihat. Di mana kita di sini bekerja sama dengan perusahaan supply. Di sini nanti saya akan menjelaskan namanya perusahaan Kayani, di mana ada organisasi pendukung, yang mana organisasi ini mengajarkan Anda tentang keahlian di bisnis ini. Dan Anda pun tidak sendirian, karena ada tim kerja yang membantu atau saling membantu dengan kita. 3 komponen ini yang akan membantu Anda sukses dengan Anda mengupgrade pengetahuan tentang industri ini. Oke, next. Kita lihat bagaimana kita memulai bisnis ini. Yang jelas, di bisnis ini adalah sifatnya kemitraan. Dia sangat unik, berbeda dengan kebanyakan multi-level atau network marketing yang lain. Dan ini masuk kategorinya networking karena tidak ada level, sehingga yang di atas bisa bantu yang paling bawah. Kebanyakan di multi-level atau di network marketing lain,
susah orang membantu ke bawah karena di level ke-10 atau di lebih daripada 12 level itu mereka tidak memiliki keuntungan lagi sehingga tidak terhitung volumenya, mereka males untuk turun ke bawah. Nah, di sini malahan kita bekerja di level paling bawah, yang paling tinggi bekerja di level paling bawah karena saling membantu. Karena tidak, kalaupun kita disalib, prestasinya dari organisasi kita tetap mendapatkan keuntungan. Itu yang disebut tidak ada breakaway. Dan dia hanya menghitung volume, tidak ada struktur atau career achiever. Sesuatu yang mereka harus di sini hanya bicara volume. Oke, next kita lihat, nanti kita bisa pelajari. Anda bisa masuk ke Kayani Indonesia Official di briefing online. Di situ Anda akan mendapatkan manfaat pengetahuan tentang bisnis ini lebih dalam. Nah, 8 tipe bonus. Ini 8 bonus, ada satu bonus yang saya simpan masih. Anda bisa tanyakan kepada orang yang mengundang Anda di acara malam ini. Di mana 8 bonus ini merubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik pastinya, dan kita bisa membantu orang lain untuk berkembang. Bonus ini ada namanya tim bonus sponsor, bonus mingguan, ada pastat bonus, ada tambahan bonus bagi orang yang mau memulai dengan cepat sejak awal. Ada payget bonus, ada pintu pembayaran, itu bonus yang namanya bulanan. Ada generasi checkmate, dibayar juga bulanan, itu di saat kita menyukseskan orang lain, kita dapat bagi hasil daripada volume tersebut. Kemudian ada tunjangan mobil atau program Dream Car atau endorsement daripada program bisnis ini, kayak ini. Ada rank bonus, ada bonus pangkat, ada leadership, bonus internasional, kita dapat sharing internasional dari volume dunia. Nah, justru itu kita perlu memilih perusahaan yang sudah worldwide atau sudah menyebar di banyak negara. Itu keuntungan yang luar biasa kalau kita mendapatkan leadership bonus itu di saat peringkat ke-7 ke atas. Ada 14 peringkat, ini peringkat ke-7 kita akan dapatkan leadership bonus. Dan kita akan ada perjalanan intensif atau ke daerah-daerah eksotis yang mana ini bisa menjadi suatu hiburan buat kita setelah bekerja. Next, kita lihat dari 8 bonus ini ada satu bonus, Anda segera tanyakan kepada orang yang mengundang Anda nantinya pastinya, di mana untuk mendapatkan bonus ini, untuk membangun kemitraan di sini, kita hanya syaratnya membeli sejumlah produk. Di mana paket produk ini ada yang 5.500.000, itu dapat 4 botol dan 3 sunset, 4 nitro dan 3 sunset, di mana kandungan daripada produk ini adalah nitrate oxide dan tocotrienol yang dalam 5 tahun ke depan komoditi ini akan dicari orang. Dan produk ini jarang ada orang yang punya kandungannya. Nanti kita akan belajar dari Bu Rachel tentang komposisi ini, tapi intinya kita membeli suatu produk yang berkualitas senilai 5.500.000 atau 10 jutaan. Yang jelas ini ada 250 poin, ada 500 poin. Paket produk ini akan menjadikan kita memiliki usaha yang jelas. Di saat Anda membeli sudah ada manfaat, item-item manfaat daripada paket join ini. Dan paket join ini tidak perlu di-upgrade. Kalau Anda pengen lebih banyak keuntungannya, barangnya lebih banyak, hak bonus sama, tapi kalau Anda pengen barang lebih banyak, perusahaan akan kasih barang lebih banyak dengan Anda membeli lebih. Oke, next. Ada paket yang banyak atau primadona orang banyak pakai, adalah paket yang 18 juta ini, di mana paket ini membantu pemulihan kesehatan mereka dalam 4 bulan atau 6 bulan biasanya. Jadi sekalian dan barangnya lebih banyak. Dan poinnya juga lebih banyak. Next. Di mana poin kita pribadi dan organisasi kita akan diakumulasi sehingga kita bisa mendapatkan hak bisnis atau peringkat-peringkat yang mana mengantarkan kita ke penghasilan yang lebih besar. Nah, di sini ada paket B, paket C, di mana paket A ini ada 4 nitro, 3 sunset, nilainya 5.400.000, 5.500.000-an, di mana poinnya 250 poin. Di mana 250 poin ini, kalau kita rekrut atau teman kita bergabung kemitraan juga, kita dapat bagi hasil kurang lebih 1.350.000 atau $100, $1 dolarnya 13.500. Kalau paket B, itu tim bonusnya dibagikan sesuai peringkat kita nanti. Atau organisasi kita yang mengenalkan atau teman kita mengenalkan, kita dapat bagi hasil walaupun kita tidak merekrut. Kalau peringkat kita ada selisih, kita mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan kita membantu teman kita saja, kita bisa dapat bonus sponsor. Biasanya orang lain di bisnis yang lain, yang merekrut saja yang dapat. Atau yang orang tua dari yang merekrut itu tidak dapat. Ada paket B, paket C. Apapun paket kita, bonusnya berbeda.
yang direkrut. Tapi kita memulai boleh paket apa saja. A boleh, B boleh, C boleh kayak gitu. Jadi kalau kita garnet, anak kita ngajakin temennya, dia paket A, anak kita menggarnet 4%, sisanya ke atas. Dan sisanya terus ke atas. Jadi di sini akhirnya terjadi saling membantu karena ada pembagian hasil. Nah, ibaratnya kalau dalam suatu urusan itu ada mediatornya, itu nggak ditinggalkan lah, kayak gitu, tetap dapat lah. Nah, ibaratnya inilah rantainya. Kadang-kadang kalau di lain hanya kita dapat, jadi yang lain nggak dapat misalnya. Di sini ada berjenjang. Anda bisa pelajari lagi di Kayani Bisnis, di Kayani Indonesia Official YouTube channelnya. Oke, next kita lihat slide berikutnya. Di mana di sini kalau kita memulai paket 10 juta, kita duplikasikan 10 juta, 10 juta. Kalau kita, biasanya kalau orang mau bisnis, pastinya orang pengen balik modal. Sebenarnya pengen balik modal di sini padahal sudah dapat barang. Barang itu untuk kesehatan kita. Nanti kita belajar dengan Bu Rachel setelah sesi saya ini. Di mana kita 10 juta, ngajakin teman kita 10 juta, 10 juta, 10 juta, 3 orang kita setengah balik modal. Kalau ada 7 orang kita balik modal. Tapi kalau cukup 3 doang, bulan ini cuma 3 orang, bulan depan kita bantuin 3 orang punya 3 lagi, maka kita sudah balik modal. Kalau kita bantu mereka balik modal, kita akan jadi sapphire dalam waktu 3 bulan. Dan diamond dalam kurun waktu 5 bulan. Kalau kita diamond ini income-nya kurang lebih di atas 150 juta per bulan. Dalam 6 bulan dengan modal 10 juta, 150 juta per bulan, itu suatu peluang yang bagus. Oke, next. Pak, kalau saya memulainya di paket kecil gimana? Dan orang mengikuti cuma paket kecil, nggak ada masalah. Kita 5 juta, 3 orang 5 juta, kita balik modal. Kurang lebih 3 juta. Kita ada 7 orang. Kita udah 6 jutaan. Atau kita bantu 3 orang tadi, punya 3 orang lagi. Dan seterusnya kita membantu ke bawah terus. Kita hanya mensponsori 3, dalam waktu 7 bulan, kita menjadi diamond. Dalam waktu 6 bulan, kita menjadi diamond. Atau blue diamond di bulan ke-7. Ini sebuah peluang dengan potensi penghasilan berapa? Coba kita lihat. Kita lihat berapa potensi penghasilan seorang yang mau mengembangkan bisnis ini. Nah, mengapa banyak orang yang memulai paket besar? Karena hasilnya lebih cepat. Nah, ini adalah cara perhitungannya. Anda bisa pelajari ini. Nanti Anda bisa masuk ke Kayani Indonesia Official atau Kayani IBP. Oke, next. Kita lihat ini kenapa banyak orang yang mau memulai di paket besar. Karena hasilnya lebih cepat. Karena belanja kita akan lari ke kaki kecil. Nah, bagi orang-orang yang mau serius, ada kue 13,5 juta, boleh Anda ambil dalam 1 bulan, boleh Anda ambil bertahap dalam 3 bulan, atau mau 2 bulan. Ini pilihannya, 2,5 bulan. Yang jelas kalau kita sharing, ada iya dan tidak. Iya itu ada aktif dan pasif. Ini bonus tambahan di saat kita mau memaksimalkan bisnis ini dalam waktu 3 bulan pertama. Anda bisa pelajari lebih dalam, ini ditambahan di luar bonus mingguan dan bonus bulanan. Oke, next, ini namanya pasat bonus. Pastinya Anda bergabung mempelajari tentang pasat bonus ini. Inilah bentuk jenjang karir daripada bisnis ini. Ada 7 jenjang karir, di mana 7 jenjang karir ini di awal kita hanya butuh membangun 2 jalur distribusi. Kalau kita mau serius lagi, kita bisa naik ke level blue diamond sampai double black diamond, kita membangun 3 kaki. Nah, lebih baik kita hanya membangun 2 dulu. Jadi kalau ada yang bergabung, kita lempar di organisasi kita yang sudah duluan bergabung. Kita bikin tusuk sate seperti itu. Di saat kita diamond, kita berpenghasilan 187 juta. Dari nilai-nilai penghasilan ini, apakah kita melihat bahwasannya dari penghasilan ini bisa menjadi tahan untuk mewujudkan impian kita yang kita bahas di awal tadi? Pastinya ini cukup membantu untuk kita mewujudkan impian kita kalau kita mau kejar karirnya. Dan rata-rata orang mencapai diamond itu ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 7, ada yang 2 tahun. 3 tahun pun, misalnya kita mencapai diamond dengan penghasilan 180 juta, pekerjaan apa yang bisa menghasilkan di atas 100 juta dalam waktu 3 tahun dengan modal yang relatif sangat kecil? Oke, kita next, kita lihat paling tinggi di dunia adalah double black diamond. Nah, ini adalah suatu kata kunci yang saya kasihkan sebagai ilustrasi. Kalau Anda mau menjadi sapphire yang konsisten rata-rata penghasilan 20 juta, Anda cukup mencetak atau melahirkan atau menemukan 10 orang aktif di organisasi kanan Anda, 10 orang aktif di organisasi kiri kita. Terserah
bentuknya, susunannya terserah. Hanya jumlahnya aja, kita hanya bicara jumlah orangnya. Kenapa orang sukses? Karena mereka menciptakan banyak tim. Nah, karena kita tidak bisa sukses sendirian. Nah, untuk Anda menjadi Ruby berpenghasilan di atas 30-50 juta per bulan, Anda hanya membentuk 50 tim, 30-20 jumlahnya. Jadi, tinggal Anda bangun tim Anda, pasti penghasilan Anda segitu. Nah, nanti ada title sen yang Anda bisa konsultasi mempelajari ini. Nah, kalau Anda mau jadi Emerald, Anda tinggal bangun timnya 70, 50, atau 120 orang. Kalau Anda mau Diamond, Anda mulai bangun kaki ketiga. 300 orang totalnya. Yang jelas, kita yang paling atas kerja di paling bawah. Sehingga yang semua yang sudah bergabung itu terbantu, tinggal mereka membangun kaki kedua. Oke, next. Ini nanti Anda bisa pelajari lagi. Anda bisa konsultasi, oke. Di mana kalau Anda sudah mencapai Ruby, Emerald sampai Ruby, Anda mendapatkan program mobil. Di Indonesia sudah beberapa orang yang mendapatkan, saya pun sudah mendapatkan. Ini Anda boleh accrual dulu, Anda kumpulkan, atau Anda mau jadikan cicilan per bulan, boleh. Atau Anda mau cash-nya juga boleh. Oke, Anda bisa pelajari nantinya. Next, kita lihat. Ini potensi kalau kita menjadi diamond nyantai. Nah, nyantai dalam waktu 15 bulan, Anda bisa menjadi diamond. Tinggal Anda membangun 3 tim dalam waktu 1 bulan. Anak kita punya cucu, kita punya anak 6 orang. Kemudian kita berempat bantuin yang 6 orang ketemu 12, kemudian kita bersepuluh bantuin yang 12 ketemu 60. Nah, dengan kegiatan harian. Intinya sebuah sukses itu dibangun dari kegiatan harian. Yang penting kita sharing 1-3 orang per hari. Maka dalam hukum 80-20, kalau kita cerita 10, yang tertarik 2. Yang aktif, nah kalau kita mau 3 aktif, kita sharing 75 kali, yang join 15, yang aktif 3. Itu hukumnya. Dimana kalau ada 300 orang aktif, maka dikali masing-masing 10 juta aja, 10 botol misalnya, 10 botol nitro, kita berpenghasilan 200 juta per bulan. Ini potensi. Next. Yang jelas, peluang ini adalah sebuah peluang yang hanya kita capai dengan program 7 langkah. Di mana nanti di Kayani Pro Anda akan bisa mendapatkan sertifikasi tentang how to start bisnis ini. Yang jelas modal utamanya 95% impian dan langkah kedua sampai langkah ke-7 langkah teknis. Yang jelas kekuatan daripada bisnis ini adalah sharing. Jadi Anda harus pakai produknya dulu, Anda rasakan, Anda manfaatnya, kemudian Anda sharingkan. Dan kemudian kita buat daftar nama orang-orang yang mana yang calon customer, mana calon partner bisnis. Kemudian kita bikin janji, kita ceritakan, sharingkan tentang peluang ini, kemudian kita bisa diskusi, tindak lanjut, apa yang mereka butuhkan untuk bisa meyakinkan mereka untuk bergabung, dan ada alat-alat bantu seperti pertemuan kali ini, Anda bisa undang teman-teman untuk mendapatkan sharing. Nanti pertemuan ini di setiap hari Rabu dan Minggu malam. Oke, next. Yang jelas, setelah ini Anda akan banyak belajar tentang kekuatan produk dari sebuah konsep kesehatan terbaru, di mana kayak ini konsep kesehatan, saya juga ingin belajar dari Bu Rachel. Pengalaman beliau banyak sekali tentang ini, dan beliau banyak mendapatkan kesaksian-kesaksian di luaran sana, bahkan di luar negeri beliau dapatkan juga, bahkan di grup beliau banyak dokter dan lain-lain yang juga mendapatkan manfaat dari peluang ini. Oke, mungkin Bu Rachel, kita bisa masuk, mungkin Bu Rachel bisa sharing tentang apa sih kekuatan daripada bisnis ini, yaitu mungkin produknya pastinya, yang saya tertarik juga. Bu Rachel sudah memakai produknya ini cukup lama, bahkan lebih dahulu daripada saya, dan beliau mendapatkan manfaat ini. Dan di organisasi beliau banyak banget kesaksian daripada kekuatan produk dengan triangle TO ini. Mungkin Bu Rachel, apa yang menarik dari bisnis ini? Peluangnya dari kekuatan produk mungkin bisa di-sharingkan tentang kekuatan produk Bu Rachel. Ya. Terima kasih ya Pak Rifki. Pak Rifki humble banget nih edifikasinya. Kayaknya saya yang mesti belajar banyak dari Pak Rifki yang sudah di network marketing bertahun-tahun. Saya cerita dulu mengenai background saya. Saya seorang interior design yang mana baru pertama kali terjun ke
bisnis network marketing ini. Jadi kalau tadi dibilang banyak kesaksian, ada beberapa, ada Ibu Nur juga salah satunya yang mungkin kali ini atau next time bisa kasih kesaksian ya. Terima kasih Pak, penjelasan yang sangat baik dan simple. Cara berbisnis yang sangat simple menurut saya ya. Kita nggak usah pusing mengenai administrasi, kita nggak usah pusing mengenai pengiriman barang atau buat memasak. Seperti orang yang menjual makanan harus masak, harus belanja. Nah di sini saya rasa produk Kayani kita nggak perlu terlalu mikirin cara membuatnya segala macam. Yang penting kita sharingkan ke teman-teman. Nah, apa yang menjadi kunci keberhasilan bisnis di Kayani menurut saya adalah produknya. Meskipun yang lain juga menunjang, nanti kita sharing lebih lanjut, tapi pada saat ini saya akan membagikan mengenai produk Kayani yang menjadi kunci keberhasilan. Bahkan ketika pertama kali saya ingin bergabung dengan Kayani, kesehatan, produk yang ditawarkan yang membawa kita kepada kesehatan itu yang menjadi tujuan utama saya. Diawali ketika tahun 2017 saya ketemu dengan Kayani. Saya saat itu bukan tidak join karena saya nggak ngerti, ke satu, kedua saya tidak tertarik juga sih sebenarnya mau bisnis kayak gini. Tapi pada saat itu saya ke Makau karena lagi ada acara di sana, acara Asia Pacific Convention di Makau tahun 2017 akhir. Jadi saat itu saya hanya datang, memang sih ada keinginan untuk berbisnis di Kayani karena melihat kenapa begitu trafficnya tuh bagus sekali. Udah di 60 sekian negara, di mana negara-negara tersebut adalah negara yang besar ya, negara yang seperti di Eropa. Pertama Kayani itu besar di Eropa. Jadi tidak seperti network marketing yang lain yang pada awalnya langsung lari ke Asia. Karena kita tahu orang Asia itu gampang sebenarnya. Tapi Kayani besar pertama di Eropa. Karena saya nggak tahu kenapa, tapi segala sesuatu yang udah lulus uji di Eropa pastinya akan adalah produk yang sangat baik karena di sana orang lebih kritis. Orang-orang Eropa lebih kritis dan mereka nggak segampang orang Asia menurut saya ya. Jadi pada saat itu saya lihat di Asia juga, Australia, di Singapura, di Korea Selatan, Jepang. Wah itu negara-negara yang nggak gampang untuk suatu produk masuk ke negara itu dan booming. Itu hal-hal yang menurut saya agak sulit kalau bukan produk yang bagus dan perusahaan yang baik. Nah, kita bahas mengenai kesehatannya. Next, Jessica. Jadi saat ini saya akan menjelaskan kenapa kita harus memakai suplemen. Semua dari kita pasti punya cita-cita, punya kesehatan yang optimum. Tapi pada kenyataannya setiap hari itu hidup stres, kurang tidur, apalagi polusi. Jakarta ini adalah kota terpolusi, salah satu terpolusi di angka di 5 kota terpolusi. Jadi kita akan setiap hari terpapar oleh polusi. Terus makanan, junk food, tidak olahraga, itu membuat tubuh kita menjadi sakit. Nah, ketika kita sakit, nomor 1 cari solusinya adalah obat-obatan. Benar ya? Semua pasti cari obat-obatan. Itu dari dokter atau kita ke apotek sendiri, nyari obat sendiri. Nah, ketika kita konsumsi obat-obatan, apalagi dalam jangka panjang, itu akan menjadi feedback lagi
menjadi makin stres lagi, makin nggak bisa tidur, dan makin tubuh kita semakin banyak terpapar oleh kimia yang mengakibatkan kematian. Nah, di sini Kayani memberi satu solusi dengan memberi makanan yang sehat. Salah satunya ya ini di sini kita bisa lihat di gambar sebelah kanan atas itu ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada protein. Ini produk-produk ini yang susah kita ketemukan di makanan kita sehari-hari. Contohnya, ketika kita mau makan sayur, ketika kita keluar, kita mau makan sayur, di mana kita bisa ketemu sayur? Kita ini bicara makronutrisi. Jadi menurut saya sangat perlu suplemen karena hal-hal yang mestinya kita konsumsi, kita masukkan ke tubuh kita, tapi tidak kita ketemukan di luar sana. Atau kalaupun kita masak di rumah, kebanyakan kita belinya yang enggak organik gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita supplementary, harus kita tambahkan. Misalnya dengan food supplement. Kita semua mendambakan kesehatan optimal, tapi caranya kebanyakan dari kita adalah salah dengan obat-obatan. Contoh lagi kalau yang ada penyakit seperti penyakit degeneratif, biasanya seperti darah tinggi, diabetes, kolesterol, biasanya dokter langsung memvonis kita makan obat seumur hidup. Apakah itu satu solusi? Menurut saya tidak, karena apa? Kalau kita lihat perjalanan seorang yang sakit berat, 5 tahun, 10 tahun, miligram dari obat-obatannya akan meningkat, bukan menurun. Dan kalau kita lihat rumah sakit, mestinya kalau ke rumah sakit, ke dokter itu jawaban, mestinya rumah sakit makin lama makin kecil ya Pak Rifki ya. Karena banyak yang tapi kenyataannya rumah sakit makin besar. Nah, jadi mencari solusi seperti itu. Meskipun alhamdulillah saya sehat sampai saat ini, tapi saya lebih memilih lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Jadi saat itu saya juga berusaha untuk tidak nggak mau sampai terjeblos nih pakai obat-obatan. Jadi saya senang dengan suplemen. Makanya saya ketika saya melihat Kayani dan tahun 2017 ada produk seperti ini, saya ke sana karena apa? Saya akan konsumsi Kayani seumur hidup kalau belum ada produk yang baru lagi ya. Kedua, kalau saya mau kenalkan produk Kayani ke teman-teman dan keluar kerabat saya harus tahu perusahaan ini apa, produknya apa. Jadi saya ke sana ke Makau dengan biaya sendiri tentunya, dan saya melihat sendiri luar biasa. Nanti kita sharing next ini ya, next pertemuannya. Oke, Jessica, next, Jess. Nah, ini Thomas Alva Edison lahir tahun 1847, meninggal tahun 1931. Jadi pernyataan ini dia keluarkan mestinya sekitar tahun 1930 ya. Dia udah predik saat itu. Dokter masa depan tidak lagi memberi obat, namun akan menempatkan kepentingan pasiennya dalam rangka bimbingan kemanusiaan, bimbingan pengaturan pola makan, dan mengenai penyebab serta pencegahan penyakit. Tapi pada kenyataannya, ini udah tahun 2020 loh, kok kita masih obat-obatan. Kenapa kita tidak mengikuti saran beliau? Kita coba deh, kita atur pola makan kita kasih asupan nutrisi yang sangat baik ke tubuh kita, supaya kita dapat
mencegah penyakit, bahkan mengenai penyebab penyakit itu kita tahu, oh yang namanya darah tinggi ini begini, harusnya kita kasih makan ini, dan kita cara mencegahnya seperti ini, bukan dengan obat-obatan. Next, Jessica. Dimulai, ini kenapa Kayani? Ini jawabannya. Kenapa saya memilih Kayani? Dimulai ketika founder kita bertemu dengan Dr. Maureen McKenzie. Mereka heran kenapa sih satu suku di Alaska yang namanya suku Tlingit ini, kenapa mereka tuh jarang sakit, bahkan mereka nggak mengenal kata-kata kanker, karena mereka jarang sakit, padahal iklimnya di sana itu sangat dingin, ekstrim, dan bisa siangnya tuh bisa jauh lebih panjang dibandingkan malam. Bisa juga terbalik, malam terus siangnya pendek. Bayangin cuaca ekstrim begitu, mereka nggak sakit. Ternyata setelah diteliti oleh Dr. Maureen, ternyata mereka mengkonsumsi Alaskan blueberry, wild Alaskan blueberry, dan wild Alaskan sockeye salmon. Di sini kata-kata yang harus kita perhatikan, liar. Jadi blueberry liar dan salmon liar yang ada di laut Alaska yang sangat bersih, bebas dari merkuri, bebas dari limbah. Nah, di sini kunci dari produk kita, liar. Bahkan blueberry-nya aja handpick. Blueberry-nya itu bukan dipetik bukan dengan alat, tapi dengan tangan. Bayangin. Enggak ini di Alaska ini lebih ke kampung kali ya kalau kita nih. Jadi mereka tuh semuanya liar tanpa jadi secara nggak langsung, jadi nggak ada pupuk, nggak dipakein, salmonnya juga bukan di farm raise, bukan di ternak. Apa itu? Bukan di ternak. Jadi perbedaannya dengan seperti ayam yang di ayam broiler dan ayam kampung. Pastinya lebih sehat ayam kampung ya. Di sini perbedaan produk kita dengan produk luaran. Di luaran mungkin jualannya fish oil, salmon oil. Kita nggak tahu apakah ini di farm raise, karena kalau dari di ternak itu dikasih makan oleh peternak berupa palet-palet yang kita nggak tahu isinya apa. Tapi kalau liar itu akan lebih sehat dibandingkan dengan farm. Ini kunci dari perbedaan produk kita dengan yang lainnya. Next. Sejarah dari Kayani didirikan di tahun 2005. Artinya Kayani sudah di dunia tuh 15 tahun. 13 tahun beroperasi dan sudah di atas 60 negara dengan kantor lebih dari 30 negara. Suatu perusahaan yang sudah global seperti ini, bukan perusahaan ecek-ecek, bukan perusahaan abal-abal yang keberadaannya yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting ketika kita memperkenalkan produk. Ini hal yang sangat penting. Jangan kita asal-asalan aja mau jualan barang, asal laku. Nanti kalau teman kita kenapa-napa, pertanggungjawabannya kan ke kita ya. Nah, ini yang menjadi kenapa saya berangkat ke Makau tanpa mengerti apa itu Kayani, produknya seperti apa. Saya belajar di Makau. Jadi produk yang teruji, peluang yang mengubah kehidupan. Dan yang paling berita yang paling baik adalah sudah ada dan dibuka di Indonesia. Kita ingat ya Pak Rifki, tahun 2018 kita masih
import tuh barangnya semua. Sekarang kapan aja kita mau perlu barang, tinggal telepon Jessica, tinggal telepon Pak Roy, dikirim by Gojek atau si cepat. Luar biasa ya, sudah sangat baik sekarang. Next Jessica. Ini founders kita dua keluarga, yang sebelah kiri Taylor dan Hanson. Kirk dan Jim adalah kakak adik. Mereka sudah almarhum karena kecelakaan tahun lalu ya. Tapi saya sih sangat hormat dengan mereka karena mereka punya visi, punya hati yang mau menjadi berkat buat orang banyak di dunia ini. Kita lanjut lagi Jessica. Nah, kita bahas mengenai keluarga Hanson. Kenapa kita harus tahu siapa founder dari Kayani? Sudah pasti karena dari background-nya aja kita lihat. Mereka adalah konglomerat. Mereka nggak perlu uang. Dan ini saya sudah datang ke gas tempat mereka jual bensin. Mereka penjual bensin. Jadi udah tahunan 120 tahun di bidang oil and gas. Jadi bisnis mereka sebenarnya bisnis konservasi. Lalu mereka mempunyai hotel, dan di balik ini tuh di ujung yang gambar di tengah mereka punya market, mini market. Saya sudah mengunjunginya juga dan mereka adalah pebisnis yang ulung, pebisnis yang sangat pekerja keras dan dikenal sangat baik di area sana. Next, Jessica. Kalau satu lagi, Carl Taylor, seorang bapak yang sangat rendah hati. Dia juga seorang konglomerat di bidang potato farmers, dia petani potato yang distribusinya ke Wendy's, McDonald, itu semuanya. Amerika tuh kan pemakan kentang. Kalau kita pemakan nasi, beras, mereka pemakan kentang. Nah ini distribusinya mereka Carl Taylor itu salah satu pemasok kentang terbesar di Amerika. Lahannya 30.000 hektar, itu kalau menurut Pak Kur, saya kurang tahu konversi, kurang lebih sebesar Kelapa Gading. Dan saya pernah ke tempat ini di mana untuk mau masuknya aja tanahnya besar di kiri kanan, jauh ke dalam sampai ke lumbungnya. Kita bisa main-main dengan traktornya, dengan potetonya. Ini pengalaman yang sangat baik. Dan yang paling saya ingat ketika pertama kali saya ke Amerika ke acaranya Kayani, saat itu saya melewati Carl Taylor, tapi dia malah panggil saya karena saya nggak perhatiin gitu. Carl Taylor malah panggil saya, dia bilang, oh kelihatannya kamu adalah orang baru. Loh, dalam hati saya, kok dia tahu ya saya orang baru? Berarti dia memperhatikan setiap, hampir semua orang, segitu banyak orang. Oh, waktu itu memang meetingnya kecil karena harus peringkat tertentu, tapi dia memperhatikan bahwa saya adalah orang baru. Itu yang sangat menurut saya orang yang humble, yang baru, yang bisa melakukan seperti itu. Kalau perusahaan besar, kayaknya kapan kita bisa ketemu founders ya? Ini dia yang manggil saya loh Pak. Jadi menurut saya, wah, orang yang sangat humble, dan saya mendengar cerita mengenai dia, betapa dia menolong orang-orang farmers yang lain ketika ada masalah. Luar biasa, seorang bapak yang punya hati untuk menolong orang banyak. Next. Nah ini Kayani Mission. Tujuan mereka jelas dituangkan dalam visi misi Kayani ini, membawa harapan janji kepada suatu kehidupan yang lebih baik melalui kesehatan dan peluang. Saya rasa saya nggak perlu jelaskan ini lagi, semua udah jelas, kesehatan dan peluang.
bagaimana Kayani ingin kita sehat dan memberi kita peluang untuk mencari suatu kehidupan yang lebih baik di Kayani. Next. Seperti tadi visi misinya memberi peluang. Kayani juga memberi peluang kepada anak-anak atau negara yang dalam situasi yang kurang beruntung. Negara ketiga biasanya yang mereka kunjungi, seperti di Filipina pernah mereka kunjungi, di Meksiko, di Tanzania mereka membuat sumur dan bikin sekolah. Untuk apa sih? Nah, ini justru visi misi dari Kayani, di mana para founders mendirikan Kayani adalah salah satunya adalah untuk Caring Hand. Caring Hand adalah yayasan yang dibangun oleh Kayani, di mana setiap pembelian kita, setiap invoice kita belanja, itu $1 akan diberikan ke Caring Hands. Jadi secara tidak langsung ketika kita belanja untuk kesehatan kita membantu keuangan kita $1 ke Caring Hand untuk membantu negara-negara ketiga. Kalau saya sih tidak berharap Indonesia mendapatkan, karena biasanya mereka datang kalau terjadi disaster, kalau terjadi bencana alam atau apa, ya lebih baik kita memberi daripada kita menerima ya. Jadi secara nggak langsung kita ikut menyumbang dengan konsep bisnis ini, yang kata Pak Rifki, bisnis langit yang baru seperti ini ya. Oke, next. Ini produk kita, Triangle of Health, segitiga kesehatan. Terdiri dari apa? Sunrise dan Sunset dan Nitro Extreme. Sunrise sesuai dengan arti kata tersebut kita konsumsi di pagi hari. Sunset kita konsumsi di malam hari. Kenapa? Karena sunset itu water soluble, itu larut dalam air, dan sunset larut dalam lemak. Jadi memang ada porsi-porsinya tubuh kita, kapan menyerap air, kapan menyerap lemak. Nah, di sini yang saya lihat sebagai konsep kesehatan yang sangat simple. Karena apa? Dulu kalau saya konsumsi produk lain, aduh ini vitamin A, vitamin C, banyak banget, dan kita sekali minum harus banyak, dan saya nggak tahu kapan mestinya ini dikonsumsi dan kapan ini dikonsumsi. Asal aja konsumsi sebelum saya kenal Kayani. Tapi ketika saya kenal Kayani, saya jadi jelas, oh saya perlu sunrise karena saya perlu sayur dan buah. Kenapa saya perlu sunset? Karena saya perlu proteinnya, saya perlu vitamin A-nya, saya perlu vitamin E-nya yang larut dalam lemak. Dan Nitro Extreme. Nitro Extreme itu adalah pembuka jalan bagaimana sunrise dan sunset terserap dengan baik. Karena saya lihat selama ini kesalahan saya dan beberapa orang mungkin kita fokus dengan konsumsi buah, sayur, protein, ayam, omega 3, tapi kita tidak memperhatikan pembuluh darahnya kita tuh menyalurkan apa tidak gitu, sehingga diabsorb dengan baik. Next, Jess. Nah, ini sertifikasi dari Kayani. Kadang orang bertanya, sertifikasinya apa? Nah, sertifikasinya ada 12 nih. Ada 13 bahkan, silakan di browse. Kalau perlu, saya rasa udah nggak ada lagi sertifikasi yang perlu dicari yang tidak ada di sini. Next. Ini Dewan Penasehat Ilmiah. Dr. Thomas Burke, saya ketemu di Makau, saya ketemu di setiap acara acara Kayani di Amerika, seorang yang sudah sepuh tapi sangat
berantusias dan berenergi. Dia bilang kalian nih sebenarnya beruntung dapat mengenal produk Kayani saat ini, dapat mengerti mengenai NO saat ini, karena dia rasa dia udah terlambat, karena dia udah menua baru mengerti mengenai NO. Terus Dr. Claire Francomano adalah seorang yang pernah diundang oleh Presiden Clinton mengenai pembelajarannya mengenai stem cell. Dr. Andreas Becher itu dia seorang dokter yang punya penyakit autoimun. Jadi tanpa obat dia dapat mengatasi autoimunnya yang dia dapat ketika dia umur 30, dan dia dapat mengatasi problem kesehatannya hanya dengan supplementary. Dr. Peter adalah istrinya Dr. Andreas, di mana mereka menjadi penasehat ilmiah. Jadi produk kita bukan produk abal-abal, produk yang dapat dipertanggungjawabkan. Next. Kita belajar mengenai Nitro Extreme. Ini jenderalnya Kayani. Produk yang tidak ada duanya, tidak ada saingannya. Tidak ada produk di dunia ini yang bekerja seperti Nitro Extreme. Ingredientnya apa? Noni ekstrak. Noni yang terbaik dari Tahiti. Yang diekstrak di mana rasanya noni itu sebenarnya nggak enak katanya. Saya nggak tahu yang aslinya tuh kayak apa. Katanya nggak enak banget. Bersyukur Kayani buat menjadi ekstrak dengan beberapa tetes dapat membantu memperlebar pembuluh darah kita. Untuk apa pembuluh darah kita diperlebar? Kalau kita lihat di gambarnya sebelah kanan bawah, itu kelihatan seperti pipa, itu adalah pembuluh darah kita. Jadi di umur 20 ada satu molekul yang bernama nitric oxide yang ketika tahun 1998 diketemukan ada di dalam pembuluh darah, di dinding pembuluh darah kita oleh 3 US scientist yang di kiri bawah ya, yang mendapatkan Nobel Prize. Dan produk Nitro Extreme ini meningkatkan NO. Kenapa harus ditingkatkan? Karena umur 20 manusia umur 20 NO-nya itu masih 100%. Nitric oxide kita sebut NO ya. Umur 30 turunnya drastis 20%. Makanya kenapa umur 30 orang udah mulai darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi. Bahkan kemarin teman saya ketika ada acara di kantor, dia bawa anaknya yang umur nggak sampai 20. Ketika dicek ternyata darahnya tensi darahnya sangat tinggi. Itu ya hal-hal yang kita nggak tahu, yang yang tidak kita sadari kita mempunyai problem dengan semua ini. Jadi kalau kita umur 40, NO kita hanya 50%. Umur 60 hanya 15%. Apa akibatnya kalau NO kita sampai habis? Dalam hitungan 5 detik. 5 detik ya, 1, 2, 3, 4, 5, tanpa NO kita gone. Kita game over kalau main game. Sedangkan yang selama ini yang saya pelajari dari sekolah, oksigen. Padahal kita manusia tanpa oksigen bisa bertahan 3 menit. Mungkin kalau penyelam bisa sampai 5 menit. Tapi tanpa NO 5 detik game over. Jadi sangat penting, produk kita ini adalah life changing. Produk kita ini adalah tidak ada saingannya di luar sana yang bekerja seperti Nitro Extreme. Mungkin ada dari L-arginine, tapi kalau umur tertentu tidak ada efektivitasnya. Next.
peran nitric oxide dalam tubuh banyak banget. Selain melebarkan pembuluh darah, dia juga membantu tekanan darah. Nah, ini yang menjadi cikal bakalnya segala penyakit tekanan darah yang sangat tinggi. Tekanan darah yang sangat tinggi merusak pembuluh darah, bahkan jantung kita dipaksa untuk bekerja over. Nah, ini yang menjadi kalau dipaksa kerja terlalu berat, berlarut-larut, setahun, 2 tahun, itu akan mengakibatkan banyak kerusakan. Regulasi kolesterol, sistem imun. Nah, ini lagi pandemi, kita perlu imun sistem yang sangat tinggi, bahkan ada jurnal virologi bahwa nitric oxide atau NO dapat mencegah replikasi coronavirus. Ada jurnalnya, bukan kata saya, bukan kata Pak Rifki, bukan kata Kayani, tapi ada jurnal medis, ada jurnal virologi. Jadi jurnal itu adalah penelitian. Saya senang di Kayani, saya jadi belajar pinter. Saya nggak kalau ditawarin sesuatu oleh produk, karena di luaran sana kan banyak ya produk ya. Yang ditawarkan hanya kesaksian orang. Saya bukan nggak percaya, tapi yang namanya orang mau jualan, kesaksian bisa diceritakan. Tapi kalau ada jurnal, ada penelitian yang di buku, yang bisa kita cek, nanti Pak Rifki mungkin akan buka PubMed untuk jurnalnya NO, jurnalnya Sunset, nanti kita cek ya, benar nggak kita produk kita ini ada jurnalnya. Nah, ini ada perbaikan luka. Teman saya ini banyak kesaksian juga dari luka, dari kejepit, itu ada kesaksiannya. Kesehatan tulang, mengatasi rasa sakit, ada juga penelitiannya NO dibandingkan dengan morfin. Karena sama-sama menaikkan NO. Gitu, morfin kan dipakai untuk pereda sakit. Caranya morfin apa? Menaikkan NO. Nah, nitro ekstrim produk kita ini untuk menaikkan NO. Jadi sama-sama menghasilkan NO, tapi yang satu alami, yang satu punya efek sampingan yang sangat tidak baik. Next, Jessica. Ini cara kerja NO yang sangat luar biasa. Videonya bisa kita lihat, hitungan nitro itu hitungannya detik. Cara bekerjanya hitungannya detik. Jadi ketika kita konsumsi nitro, kita bisa melihat di sebelah kanan terbuka tuh. Mungkin yang di sebelah kiri pembuluh darahnya yang sudah mati, udah senyap, udah mengeras. Tapi ketika kita konsumsi nitro ekstrim, terbuka jaringan pembuluh darah yang baru. Next. Produk kita yang kedua yang sudah ada BPOM-nya di Indonesia adalah Sunset. Sesuai nama, kita konsumsinya malam karena dia larut dalam lemak. Terdiri dari apa? Vitamin E. Vitamin E yang paling potensial. Nah, ini perhatikan, kita bukan menjual vitamin E yang abal-abal. Ternyata di vitamin E itu ada 2 jenis yang terkenal, tocopherol yang biasa dijual di market, yang bisa kita beli di toko-toko Century, di mana itu vitamin E yang tocopherol. Yang dipakai oleh Kayani adalah vitamin E yang dengan nama tocotrienol. Apa itu tocotrienol? Nanti kita buka ya Pak Rifki ya, di PubMed jurnalnya mengatakan apa itu tocotrienol. Hal yang sangat luar biasa yang harus kita pelajari. Terbuat dari anatosid dan ada omega 3-nya. Sekali lagi, ikan salmon yang liar ya Bapak Ibu, jangan beli ikan fish oil, salmon oil yang tanpa liarnya, tanpa kata-kata wild, karena itu bisa aja diternak. Dan ada vitamin D. Vitamin D yang dipakai adalah vitamin D3. Kita perlu banget
lagi pandemi perlu vitamin E dan vitamin D untuk tulang, untuk imun sistem, dan ada beta karoten, vitamin A di sini ya. Next. Manfaat dari tocotrienol bisa kita baca untuk kulit, rambut, mata, antioksidan yang sangat tinggi dibanding dengan tocopherol. Ini yang tocopherol ini yang dijual di market seperti Natur E. Saya kemarin ajak teman-teman saya, kita ke Century, kita lihat segala sesuatu yang vitamin E. Dengan jelas di sana tertulis tocopherol atau alpha ferol, apa itu enggak. Pokoknya dia kelasnya di tocopherol. Jarang sekali yang ada tocotrienol. Bahkan di Indonesia saya belum pernah ketemu produk dengan memakai tocotrienol, karena memang ini tocotrienol itu langka dan mahal harganya. Dari antioksidannya aja 50 kali lipat dibandingin tocopherol. Jadi ini anti kanker, anti tumor, sangat baik kita bisa kenalkan kepada teman-teman yang sudah ada kanker atau ada tumor. Tapi sebaiknya jangan sampai sakit dulu ya teman-teman ya, jangan sampai mengalami sesuatu baru kita jaga. Sebaiknya kita jaga sebelum terjadi sesuatu yang berat. Next. Di sini manfaat sunset untuk kesehatan kardiovaskular, karena nitro ekstrim dia membuka pembuluh darah sehingga pembuluh darah kita menjadi kenyal, jadi bisa kontrak. Nah, di sini sunset sebagai pembersih pembuluh darah. Jadi suatu produk yang bersinergi antara ekstrim dan sunset. Kalau orang bertanya, boleh nggak saya minum ekstrim aja? Boleh nggak saya minum sunset aja? Ya, secara ideal kita harus minum keduanya, karena kalau kayak nih buat sesuatu yang disinergikan dengan segitiga kesehatan ini pasti ada maksudnya. Next. Yang ini kayak nih sunrise yang kita konsumsi pagi, yang Indonesia belum ada karena BPOM-nya belum keluar ya. Mungkin awal tahun depan kita doakan saja kayak nih sunrise bisa hadir di Indonesia, merupakan mengandung 22 superfood. Ini yang kemarin Mbak Yanti anaknya bilang, wah ini makanan tentara nih katanya. Kalau tentara itu cuma bawa satu bungkus aja dia bisa minum, bisa untuk udah mencukupi nutrisinya. Saya bilang makanan astronot ini. Karena 22 superfood udah cukup memberi nutrisi seharian. Dan salah satu ingredient dari sunrise itu ashwagandha. Itu jenis tumbuh-tumbuhan ya. Ya, dari India kalau nggak salah. Dan itu sangat baik untuk tiroid, fungsi tiroid. Ini terjadi teman saya yang punya hypertiroid jadi sembuh, kempes, sekarang udah normal, nggak ada bengkak-bengkak lagi. Jadi sekitar hampir sebulan dia konsumsi udah melunak tiroidnya. Next. Banyak sekali 22 superfood, bayangin ini buah-buahan yang ada yang susah kita cari ya. Kalaupun ada juga jarang kita konsumsi karena biasanya kita makan makanan di luar nggak bisa ketemu produk makanan seperti. Next. Orek value-nya sangat tinggi, 119.000, hampir 120.000. Kalau saya bandingkan dengan produk di luaran sana, di Indonesia yang ngakunya orek value sangat tinggi, itu
hitungannya cuma 21.000. Sunrise kita 120.000. Kalau Sunrise masuk, kita akan sangat booming, Pak Rifki. Kita di atas tambang emas, seperti Dr. Thomas Burke bilang. Produk yang sangat luar biasa. Ya, tunggu BPOM. Next. Ini perbandingan nutrisi. Bisa nggak ya kita minum, makan kol ya, cabbage itu semacam kol, jenis kol 25 cups. Bisa nggak sih? Terus kita makan wortel 23 cup. Kan nggak mungkin gitu, tapi semua ini di-pack dalam satu kantong yang bisa dibawa kemana-mana dengan teknologi yang sangat tinggi, dirangkum dalam satu kantong yang dapat mengisi nutrisi harian kita. Next. Triangle of Health, pagi sunrise. Jadi pagi-pagi sebelum sikat gigi, kita konsumsi Nitro Extreme yang di tengah. Lalu kita konsumsi sunrise, supaya sunrise itu Nitro Extreme buka jalan, sunrise masuk ke pembuluh darah kita. Lalu di tengah siang kita konsumsi Nitro Extreme, malam atau makan malam kita konsumsi Nitro Extreme bersama 3 butir sunset. Itu untuk orang yang untuk maintenance kesehatan. Kalau ada yang ada sakit atau ada gangguan kesehatan, pastinya lebih dari itu ya. Next. Oke, ini saya kembalikan ke Pak Rifki. Sesi saya untuk mengisi kesehatan sudah selesai. Mungkin ini ada Pak Rifki, ada hitungan untuk maintenance, untuk penyembuhan. Luar biasa banget nih Pak Rifki. Saya sangat di-equip juga nih dengan pengetahuan beliau. Sampai segini detailnya ya. Luar biasa Pak. Silakan Pak dijelaskan mengenai konsumsi Nitro Extreme untuk maintenance, untuk penyembuhan. Luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya Bu. Memang produknya memang luar biasa sekali. Jadi berdasarkan pengalaman saya 2 tahun terakhir untuk meneliti produk ini di konsumen, memang ada tahapan orang, ada yang namanya tahapan maintenance, ada tahapan penyembuhan, ada tahapan maintenance kalau dalam orang sakit. Justru itu memang ada kategori pemakaian. Sebenarnya sejatinya nutrisi ini adalah investasi kesehatan, karena kesehatan adalah aset. Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Jadi Anda boleh pilih. Yang jelas, tahap pertama adalah pembersihan toksin-toksin yang ada di saluran darah kita dan di usus kita, di dalam tubuh kita. Tahap kedua adalah pengaktifan organ kita. Tahap ketiga setelah diaktifkan diseimbangkan. Tahap keempat adalah tahapan gain structure. Nah, tapi justru itu kenapa kita harus 120 hari. Satu set itu, 1 bulan itu boleh 2 set atau 3 set atau 1 set. Tinggal kita pilih, kita mau invest ke tubuh kita. Yang jelas dalam 4 bulan atau 6 bulan itu minimal kita memakai 12 set. Justru itu paket-paket tadi yang kita beli bisa membantu kita lebih hemat. Kalau kita membeli paket besar. Tapi kalau toksin kita terlalu banyak, kita biasa makan obat dan lain-lain, pembersihannya bukan 1 bulan, tapi 3 bulan. Baru pengaktifan penyeimbangan gain structure. Jadi kita butuh 6 bulan. Tapi lagi, kalau kita terlalu banyak toksin, kita pembersihannya bukan 1 bulan, bukan 3 bulan, tapi 6 bulan, baru pengaktifan penyeimbangan gain structure. Karena sejatinya tubuh ini bisa mengobati dirinya sendiri asal toksinnya kita detox dulu. Jadi kalau kita mengalami suatu healing proses daripada produk ini, terusin aja. Biasanya maksimum 1 bulan sudah rasa-rasa yang nggak enak itu akan hilang. Karena biasanya ada yang namanya kita mau renovasi rumah kan ada namanya bongkaran. Ya. Meja digeser kemana dan lain-lain itu Bu Excel. Biasanya banyak orang yang mengalami healing proses orang tertentu. Kadang mereka takut
Nah, kalau nitro ekstrim bisa dikonsumsi, kalau orang yang punya mah bisa dikonsumsi habis makan ya, habis makan kayak gitu bisa. Jadinya solusinya banyak, satu keluarga banyak beli paket yang 18 juta plus 12 juta, 31 juta untuk satu keluarga, itu mendapatkan produk yang cukup banyak. Yang jelas produk kita ini harganya 7 karena owner kita atau pendiri kita ini tidak ambil dividen. Jadi dividennya dibagikan lagi kembali sehingga kualitasnya 9, harganya 7. Price-nya 7. Yang jelas minimal Anda konsumsi 120 hari itu standar karena usia darah itu 120 hari. Saatnya kita melakukan program pembersihan saluran darah untuk membantu regenerasi sel sehingga adanya peningkatan fungsi organ sehingga penyakit itu karena penurunan fungsi organ. Oke, next kita lihat peluang kita kalau kita jalanin bisnis ini. Kita lihat kalau kita 1 bulan aja karena kita mendapatkan manfaat dari produk ini, 1 bulan 1 aja kita merekomendasikan teman dan teman kita merekomendasikan 1 lagi di bulan kedua, kita juga tetap konsisten. Karena sebuah kesuksesan itu dibutuhkan konsistensi. Dan bulan ketiga masing-masing 1 juga dari berempat yang sudah ada di bulan kedua, akhirnya ada 8. Dan akumulasi terjadi dalam 12 bulan akan ada konsisten 1-1 akan terduplikasi 4096. Kalau 50%-nya saja memakai 1 botol nitro nilainya 50 poin, itu kalau dikali 2000 akan terjadi 100.000 poin. Di mana kalau 100.000 poin itu kita sama dengan diamond dan berpenghasilan 150 juta ke atas. Dengan 150 juta ke atas tadi pastinya kita bisa sehat lebih murah, sehat jadi gratis, kita bisa bantu keluarga kita. Kenapa tidak kita jalankan bisnis Brazil ya? Ini peluang justru itu peluang. Kenapa dirikan bisnis ini? Karena pendiri kita ini keluarga Taylor, keluarga Hansen tidak mengambil keuntungan sama prestasi dari Kayani. Ya. Jadi ini kesempatan bagi sharing dan bangkit bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Bu Rachel waktu itu cerita sama saya ada mutasi daripada bisnis ini. Ada satu kesaksian yang dari memulasi kesaksian apa waktu itu Bu ya? Yang dari Siko ya waktu itu. Oh iya, kesaksian banyak banget Pak. Jadi kalau kita ngomongin kesaksian Pak, 7 hari 7 malam nggak selesai-selesai Pak. Apa misalnya itu Bu yang paling menarik Ibu nih? Jadi waktu saya pertama kali ke acara Kayani di Amerika, ada seorang orang Meksiko yang saya tidak kenal karena kita namanya acara Kayani kan kita semuanya ini nih bisnis partner nih. Jadi ngobrol-ngobrol aja gitu sama orang hitam, orang Meksiko, orang bule, semua kita ngobrol. Semua begitu excited dengan ini produk life changing, bayangin. Jadi mungkin kita dengan memperkenalkan ke teman, kita memang dapat uang ya Pak ya, nggak munafik, kita senang dapat uang, bener ya. Tapi ya, ketika mendapat feedback dari orang yang kita kabarkan berita baik ini nih Pak, dia mengalami perubahan hidup, tadinya nggak bisa tidur jadi tidurnya nyenyak, karena menurut saya kurang tidur itu juga bikin penyakit datang ya. Rendah. Daya tahan tubuh rendah pasti. Jadi ketika orang menceritakan, wah saya jadi begini, saya jadi hidup saya jadi lebih efektif, lebih efisien, lebih seneng karena memangnya pengurangan sakit segala macam. Jadi kita itu senangnya double dibandingkan dapat uangnya gitu loh Pak. Ya, di sini ya yang kita semakin semangat karena kita merubah hidup orang, dan belum lagi orang yang Bu, saya perlu kerja, saya di PHK, saya lagi habis ditipu orang uangnya. Saya bilang, saya memberi solusi. Solusi apa? Ya, jalankan aja bisnis ini. Dari yang paket yang 5 juta. Kemarin itu penyakitnya apa itu ya Bu? Yang kemarin itu waktu itu yang orang Meksiko tuh dia punya masalah apa waktu itu? Cuci darah ya? Kan ya Jessica bisa tampilkan. Jadi kalau kita cerita benar ada orangnya ya Pak. Sama juga ada
Ada orang yang di Hong Kong apa dia yang kanker ya, anaknya kanker, dia menjalankan bisnis ini. Dia seorang siapa ya? Seorang Rumah pegawai. tangga parent. Nah, ini Ini ya. dulu ya. Orang Meksiko saya ketemu di sana. Yang kiri dia namanya Bautista, Salvador Bautista. Dia dialisis, Pak. Cuci darah selama cuci darah. Orangnya nggak tua-tua banget, sekitar 40 mungkin memasuki 50. Dia sakit cuci darah 6 tahun. Ya, cuci darah 6 tahun. Cuci darah 6 tahun. Kayaknya kalau di Indonesia 2-3 tahun aja biasanya udah game over ya, udah lewat ya. Terus dia bilang memang dokter sempat minta dia implan ginjal, transplant ginjal. Tapi dia juga karena biaya kan di Amerika luar biasa, itu bisa miliatan. Jadi suatu hari istrinya pulang bawa triangle of health. Jadi sunrise, sunset, dan micro extreme. Dibawa pulang, ini konsumsi katanya. Apa ini? Istrinya bilang, gak tahu katanya. Katanya bagus katanya. Kata yang kenalin. Oh, kok nggak tahu? Suruh saya konsumsi. Ya udah, ke konsumsi aja. Jadi dia dengan ketidaktahuannya juga dia konsumsi, Pak. Dalam 3 minggu dia bilang, kenapa ya badan saya kok enak ya katanya. Dan dalam 3 bulan dokter bilang, wow, kok hasil kamu bagus banget katanya. Ya, kamu nggak usah cuci darah lagi. Keep what you're doing katanya. Hah? Jadi saya nggak usah cuci darah lagi? Iya katanya. Jadi dia dalam konsumsi dalam 3 bulan nggak perlu cuci darah lagi. Jadi ini disclaimer juga ya. Kita tidak mengatakan produk ini bisa memberhentikan orang cuci darah segala macam. Tapi simple sekali mengalami seperti itu. Ya, simple sekali pemahamannya. Kita memberi tubuh kita nutrisi yang diperlukan. Nah, tubuh kita mampu melawan radikal bebas, stres, segala macam. Melakukan regenerasi sel sendiri. The body can help itself. Tubuh kita bisa menolong dirinya sendiri. Tapi kalau kita nggak dikasih bahan baku, melawan seperti satu negara loh, suruh perang, ada yang datang menyerang negara kita, tapi tentara kita nggak dikasih senapan, gimana gitu. Nah, kita harus memberi tubuh kita kayak kita renovasi rumah ya Bu ya, kalau bahan bakunya nggak ada, tukangnya nggak ada, gimana mau beres? Ada tukangnya nggak ada bahan bakunya juga nggak bisa beres renovasinya. Kesaksian yang lain apa Bu selain dialisis nih? Juga Pak, kalau kita ngomong ada tukangnya, ada ininya, perlu juga dosis yang benar ya Pak. Jangan udah ada sakit kayak darah tinggi, ada kolesterol tinggi, ada gula darah tinggi, tapi konsumsinya emprit gitu loh Pak. Ibaratkan saya kendaraan, gasnya nggak dikencengin, padahal kalau mau cepat sampai gasnya dinaikin kayak gitu. Sama atau kita sudah kronis, kita punya penyakit kronis, penyakit itu udah nyampe Gresik, finalnya di Surabaya, kita baru kejar dari Jakarta, yang nggak nutut kayak gitu. Kalau saya kebanyakan kayak gitu sih. Ini WC yang kotor banget. Bisa nggak sih kita cuma siram-siram pakai air sesekali? Yang nggak bisa lah, harus disiram banyak, harus disikat, mungkin disikat pakai obat yang lebih keras lagi biar bersih gitu. Nggak bisa toilet yang kotor kita cuma pakai siram-siram air, kadang-kadang lagi siram-siramnya, ya nggak bisa begitu. Jadi kita harus konsumsi, perlu kemauan yang kuat untuk investasi Bu ya. Ya, 120 hari saya setuju banget. 120 hari yaitu 4 bulan kita bombardir tubuh kita dengan asupan yang sangat baik supaya apa? Bangun nih organ tubuhnya yang mungkin pembuluh darahnya udah seperti video tadi, pembuluh darahnya udah ketutup. Nah, dia mulai lagi terbuka, dia mulai lagi lancar. Itu
tubuh kita kalau bisa berterima kasih, dia akan berlutut berterima kasih sama kita. Benar nggak Pak? Cuma kadang-kadang kitanya aja yang nggak aware. Waktu itu Bu Resel juga pernah ketemu dengan seorang diamond perempuan, seorang single parent yang anaknya lagi kanker ya, dan anaknya juga jadi diamond ya. Dalam berapa lama dia jadi diamond tuh Bu? Dia seorang Circle K ya, dia penjaga Circle K di sesi malam ya. Dia di Gitu ya, Bu? orang Hong Kong, single mom, anaknya umur 2 udah dapat kanker otak. Itu di Makau tuh saya dengar kesaksiannya dia. Dia bilang uangnya habis-habisan untuk membiayai sakit anaknya. Terus dia hanya kerja sebagai ya itu mungkin Circle K. Terus ada orang dia bilang malaikat kirim orang itu yang dia tidak kenal, hanya mungkin ngobrol-ngobrol, terus orang itu bilang, saya nggak tahu ya produk ini dapat menolong anak Anda sebagaimana, tapi dicoba aja, di balik ini ada bisnisnya katanya. Dan untung dia saat itu bilang oke, saya mau berikhtiar ya. Mau berikhtiar, dan anaknya itu jadi sembuh. Lalu, nah ini Jessica punya gambarnya. Ini penjaga Circle K malam, dia kerjanya malam supaya dapat duit lebih besar ya katanya. Jadi dia duduk bareng sama, nah ini anaknya berdua udah kena kanker otak. Kemudian Dan dia jalanin akhirnya. Dia jalanin Pak akhirnya. Sehat, dia juga mendapat penghasilan yang luar biasa. Menjadi seorang diamond kan di atas. Anaknya udah besar, udah sehat. Oh iya, ini bahkan anak yang pertama jadi diamond juga. Wah. Ya, mengikuti jejak ibunya. Wah, luar biasa ini. Ini intinya berarti kehidupan orang walaupun dia susah dan dalam kondisi single parent dan anaknya kanker, akhirnya anaknya bisa sembuh dan kehidupannya berubah. Jadi jangan kita berpangku tangan bahwasannya kita ini nggak akan bisa maju. Yang penting siapapun latar belakang kita harus sharingkan. Apapun dia, latar belakang dia, kita nggak tahu nasib orang kalau dia mau berusaha. Berarti itu ya, Bu ya? Ya, setuju banget Pak. Kalau Bapak Ibu yang hari ini ada di acara ini bukan suatu kebetulan juga. Mungkin ini peluang yang Tuhan berikan kepada setiap dari kita untuk memulai di Kayani. Membantu orang sehat, membantu orang. Jadi ini aja, simpel aja, kita bantu tim kita, dengan sendirinya kita akan terbantu. Alhamdulillah, mungkin kita sudah di ujung acara. Mudahan ini bisa jadi satu sharing di mana kehidupan kita ini bisa berubah asal kita mau mengusahakannya kayak gitu. Dan ini Kayani ini adalah jalannya. Benar Pak. Jadi ini suatu jalan. Salah satu jalan yang kita bisa pilih kayak gitu. Dan kenapa saya rasa juga Pak Rifki juga, kenapa kita meluangkan waktu kita di Kayani ini karena kita melihat tujuan founder kita mendirikan Kayani yaitu untuk menjadi ya, filantropi ya. Untuk kita juga jadi hope dealer. Jangan dealer harapan. Jangan dealer drug, tapi hope dealer. Jadi kita memberi harapan, dealer untuk memberi harapan. Anda sakit, ini produknya. Anda perlu bisnis, ini bisnis. Wah, luar biasa Bu Resel nih sharingnya. Saya makasih banyak dapat pengalaman Bu Resel bisa sampai lihat Kayani convention di negara-negara lain, bahkan bisa langsung lihat ke USA ya. Padahal kita bulan Mei rencana mau ke Las Vegas, kemarin ada pandemik, nggak jadi ke Las Vegas jadinya. Saya insya Allah ada kesempatan segera ke Amerika juga bareng Bu Resel nih dan teman-teman juga di sini. Mungkin Bu Resel, kita semua bareng kita lihat sendiri, benar nggak sih yang saya katakan mengenai Kayani? Bu Resel, thank you. Mungkin kita akan ketemu lagi nanti di hari Minggu malam. Mungkin kita bisa undang-undang teman-teman kita yang lain untuk bisa mendapatkan informasi ini. Pastikan kita bisa juga pelajari Kayani Indonesia Official tentang informasi ini. Ada bab-bab ilmunya di sana dan Anda bisa juga kunjungi Kayani IBP, Independent Business Partner. Anda dapat pengetahuan banyak dari situ. Kalau ada pertanyaan, segera hubungi orang-orang yang mengundang Anda atau
bisa hubungin Bu Rachel atau saya. Mudahan ini satu informasi yang bisa merubah kehidupan kita. Thank you Bu Rachel. Mungkin saya juga memohon maaf atas kekurangan acara hari ini. Saya beruntung bisa bertemu teman-teman di sini. Itu Bu Jess, mungkin saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saya. Untuk dari saya. Waalaikumsalam. Kita akan memaparkan Oke, hal-hal Bapak Ibu. dan pengalaman yang lebih lagi pada next session ya. Pastikan Bapak Ibu hadir dan ajak teman-teman, itu yang penting supaya kita grow-nya bisnis ini bisa grow dan kita bisa memperluas Kayani ke seluruh Indonesia. Itu visi misi kita. Silakan Jessica. Oke, Thank you semua. Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini dan pastinya Bapak Z. Nah, masih ada kesempatan, masih banyak waktu, kita akan ketemu lagi hari Minggu di jam yang sama, yaitu 7:30. Minggu pastinya lebih enak ya waktunya, lagi santai, lagi nggak kerja, semua urusan rumah udah beres. Nah, pastinya lebih mudah untuk Bapak Ibu mengundang. Jangan lupa hari Minggu diundang dan pastikan PR-nya jadi beberapa hari ke depan, pastikan undangan Bapak Ibu hadir nanti hari Minggu jam 7:30 untuk mendengarkan peluang yang luar biasa ini dari sumber-sumber kita yang luar biasa ya. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Rifki dan Bu Rachel untuk berbagi sama kita semua malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas kembali besok. Sampai ketemu Terima kasih semuanya. Minggu. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rifki. Terima kasih Bu Rachel. Bu Jessica, makasih.